Aku kasih kamu kisah nyata, bukan cerita kejar tayang yang isinya nangis 5 episode lalu lupa masalah. Di tanah Nusantara yang katanya penuh energi sakral ini, pernah ada kerajaan kecil yang utangnya numpuk gara-gara gagal panen 3 tahun berturut-turut. Logikanya, tinggal pinjam ke kerajaan sebelah kan? Tapi enggak, rajanya malah ngilang, nyepi, putus wifi dunia, nyambung ke alam, ke leluhur, dan ke sesuatu yang kalau dijelasin bikin grup keluarga debat panjang. Aneh, tapi kejadian. Setahun kemudian, panen bukan cuma balik normal, melimpah. Utang lunas. Bonusnya apa? Kerajaan tetangga malah dibantu. Plot twist kelas dewa. Gila? Iya. Mukjizat? Belum tentu. Ini soal frekuensi yang akhirnya klop sama hukum semesta. Sekarang, coba kamu bayangin hidup kamu itu kayak ember bocor. Kamu isi terus, tapi nggak pernah penuh. Kerja capek, penghasilan masuk, tapi ujung-ujungnya habis buat cicilan. Tiap bulan ritualnya sama. Gajian, bayar utang, ngutang lagi. Muter terus kayak naik komedi putar tapi nggak ada musiknya. Cuma pusing. Dan yang lebih bahaya, kamu nganggap ini normal. Padahal ini tanda-tanda kronis dari energi utang yang belum kamu jinakan. Ini bukan soal uang doang, ini soal getaran. Selama frekuensi batin kamu masih di mode takut kurang, semesta bakal rajin ngirimin kejadian yang bikin kamu, ya kurang terus. Aku tahu kamu pernah ngerasain ini. Dapat uang lumayan, baru sempat senyum dikit, tiba-tiba ada kejadian darurat. Motor mogok, anak sakit, atau teman minjem uang lalu menghilang kayak avatar offline permanen. Ajaibnya, kejadian-kejadian ini selalu datang tepat waktu, pas kamu baru ngerasa agak lega, kayak punya kalender sendiri. Kamu mikir ini sial. Bukan, ini resonansi yang belum kamu beresin. Nih, aku kasih kalimat sakral versi hukum semesta. Selama konflik batin kamu sama uang belum selesai, semesta bakal terus ngasih tagihan pengingat. Masalahnya bukan seberapa besar utang kamu, tapi kondisi batin kamu saat ngambil utang itu. Kamu ngutang waktu panik, waktu takut, waktu ngerasa nggak cukup. Energinya udah kusut duluan, jadi jangan kaget kalau proses lunasnya penuh drama kayak sinetron kejar setoran. Kamu bukan butuh lebih banyak uang, kamu butuh damai dulu sama energi utang itu. Topik ini genting banget. Secara finansial, utang bikin kamu mandek. Secara mental, bikin kamu deg-degan tiap HP bunyi. Secara spiritual, bikin kamu jauh dari rasa syukur dan keberlimpahan. Dan yang paling serem, utang yang nggak diberesin secara energinya bisa numpuk jadi warisan karma. Anak cucu belum ngapa-ngapain tapi ikut kebagian bebannya. Lahir hidup mati tapi ikatan energinya masih nyangkup di garis darah. Oh ya, buat kamu yang belum subscribe, coba kamu tekan tombol subscribe sekarang ya. Kamu bukan cuma ngebantu channel ini hidup, tapi ikut ngebukain jalan buat ilmu yang beneran nancep, bukan cuma lewat kuping kiri keluar kuping kanan. Dan buat para penonton absurd yang rajin share video ini ke grup WA keluarga, grup alumni, grup arisan, bahkan grup mantan, jujur, jasa kamu besar banget dalam evolusi kesadaran digital bangsa ini. Kalian pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dengan notifikasi bunyi terus. Kalau kamu udah siap ngebongkar akar energi utang yang nyangkut di hidup kamu, tahan dulu. Karena bagian selanjutnya bakal ngebuka mata kamu kenapa kamu terus muter di lingkaran ini. Kita belum masuk inti, jangan kemana-mana. Aku serius, masalah utang ini bukan cuma soal keuangan. Ini udah jadi wabah mental dan spiritual yang ngerusak banyak generasi. Kamu lihat sendiri, makin banyak orang kerja kayak robot, hidup nunggu gajian tapi cicilannya lebih banyak dari napasnya. Kenapa? Karena kita hidup di sistem yang nyuruh konsumsi dulu, mikir belakangan. Dan lebih gilanya lagi, sistem ini nggak pernah ngajarin kamu cara bernapas dengan sadar di tengah kekurangan. Dan kamu mungkin masih mikir, biasalah, semua orang juga punya utang. Nah, justru itu masalahnya. Nah ini dia, jebakan paling licik sejagat raya. Saat sesuatu yang jelas-jelas nggak sehat, malah dianggap normal, manusia berhenti nyari solusi sejati. Kita bilang, biasalah. Padahal badannya udah protes. Dampaknya nyata. Kamu jadi gampang emosi, hubungan berantakan, tidur nggak pernah pulas, keputusan impulsif, dan puncaknya, kamu jadi musuhan sama uang. Ironisnya, kamu pengen uang, tapi di saat yang sama kamu punya trauma, rasa bersalah, dan deg-degan tiap kali pegang uang. Kayak pengen pelukan tapi sambil dorong. Getaran kamu jadi kacau balau. Dan semesta, ya nurut, dia selalu nurut. Kamu harus paham, utang itu bukan cuma angka di tagihan, dia punya getaran, punya cerita,
punya akar yang nancap di bawah sadar kamu. Selama akar itu nggak dicabut, hidup kamu bakal terus muter di pola yang sama. Hari ini lunas, besok kejadian baru. Bahkan kalau secara teknis semua utang udah beres, vibrasinya bisa masih nyangkut. Makanya banyak orang aneh tapi nyata. KPR lunas, lanjut kartu kredit. Mobil beres, nyemplung ke utang bisnis yang gagal. Polanya itu-itu lagi, bukan karena nasib sial, tapi karena energinya belum pindah kelas. Sekarang, bayangin kebalikannya. Bayangin kalau kamu bisa ngelepas semua beban itu. Bukan cuma angka utang yang hilang, tapi batin kamu juga plong, pikiran jernih, tidur enak. Dan anehnya, pintu-pintu rezeki yang dulu kayak dikunci gembok 3 lapis, mulai kebuka satu-satu. Bukan karena kamu maksa, tapi karena energi kamu udah nggak macet. Ini bukan cuma soal bebas finansial, ini soal bebas dari vibrasi kekurangan, dan itu mahalnya nggak ketulungan, priceless. Karena saat energi kamu berubah, uang datang bukan karena kamu ngejar, tapi karena kamu selaras. Jangan skip bagian ini, serius, karena aku bakal bongkar gimana hukum semesta kerja di balik utang. Kamu bakal ngerti kenapa ada orang gajinya kecil tapi cepat lunas, sementara yang penghasilannya gede malah stuck bertahun-tahun. Ini bukan soal logika Excel, ini soal getaran batin yang nyambung atau putus dari sumber kelimpahan. Dan kamu bakal kaget sendiri pas sadar, ternyata ada satu hal sederhana yang selama ini ngunci aliran rezeki kamu. Aku tahu ini berat, tapi kalau kamu tahan sampai akhir, hidup kamu bisa berubah total, bukan lebay, karena ini bukan cuma ngomongin duit, ini ngomongin arah hidup kamu. Jadi tahan dulu refleks buka tab baru atau scroll TikTok. Yang mau aku jelasin selanjutnya bisa jadi titik balik hidup kamu. Sejak zaman dulu manusia udah punya hubungan ribet sama utang. Di peradaban Babilonia kuno aja, utang udah dicatat di lempengan tanah liat. Tapi yang menarik, tiap 7 tahun sekali mereka ngadain penghapusan utang massal. Iya, peradaban yang kita anggap primitif itu paham, utang berkepanjangan bisa ngerusak struktur sosial dan batin manusia. Dalam ajaran Islam pun, ada peringatan keras. Ruh seseorang bisa tertahan dan tidak tenang setelah wafat jika masih meninggalkan utang. Artinya, ini bukan perkara teknis, ini perkara eksistensial. Filsuf stoik seperti Seneca juga udah ngomong dari dulu, orang yang hidup dalam utang adalah budak dari pemberi pinjaman. Tapi kalau ditarik lebih dalam, sebenarnya kamu bukan cuma jadi budak orang lain, kamu jadi budak rasa bersalah kamu sendiri. Kamu mungkin nggak sadar, tapi rasa malu, takut, dan rendah diri itu numpuk tiap kali kamu ingat utang. Pelan-pelan itu nutup intuisi kamu. Kamu nggak bisa mikir jernih, nggak bisa dengar suara hati, karena pikiran kamu tiap hari diselimuti kabut panik. Dari sisi sains pun nyambung. Neuropsikolog bilang, orang dengan utang jangka panjang mengalami penurunan fungsi korteks prefrontal, bagian otak yang ngatur logika, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Makanya orang yang utangnya banyak sering ambil keputusan aneh yang bikin utangnya makin parah. Otaknya literally lagi drop performa, kayak maksa laptop kentang buat render video 4K. Dari sudut pandang spiritual energi, utang itu kayak tali gaib yang narik energi kamu ke masa lalu. Energi vital kamu kebuang buat mikirin hal-hal yang belum kelar. Kamu hidup di mode survival. Dan orang yang hidup di mode survival nggak bisa narik rezeki besar. Dia sibuk bertahan, bukan berkembang. Leluhur Nusantara paham soal ini. Di Bali misalnya, ada konsep Ruwabineda, keseimbangan 2 kutub energi. Utang dan pelunasan harus seimbang, bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di level energi. Makanya banyak ritual adat yang kelihatannya budaya, padahal fungsinya bersihin vibrasi utang di alam bawah sadar keluarga. Dan sekarang kita hidup di era vibrasi super cepat. Informasi lari, energi lari, dan utang vibrasional jadi makin berat kalau nggak disadari. Dulu orang bisa nebus energi utang lewat kerja fisik. Sekarang, apa? Harus lewat kesadaran batin. Dunia luar makin gak masuk akal. Harga naik, penghasilan stagnan. Tapi anehnya, ada orang yang tetap sejahtera. Kenapa? Karena mereka ngerti cara nyetel getaran diri ke frekuensi berlimpah. Masalahnya, banyak orang masih mikir utang itu murni karena kurang kerja keras. Padahal seringkali justru karena terlalu keras, tapi salah arah. Kamu capek ngejar uang, tapi arah kamu menjauh dari titik sinkron. Akhirnya semesta balikin kamu ke titik stagnan. Lewat skenario yang sama, ngutang lagi. Ini bukan omong kosong. Fisika kuantum udah lama bilang, segala sesuatu di semesta ini saling terhubung lewat vibrasi. Energi utang punya jejak, dan selama jejak itu belum diberesin di level pikiran dan rasa, kamu bakal terus narik kondisi yang sama, lagi dan lagi. Kondisi kayak gini pelan-pelan maksa kamu jadi korban. Bukan korban film, tapi korban sistem. Jadi pengemis energi, jadi budak angka. Hidup ngikutin notifikasi tagihan.
Tapi kabar baiknya, hukum semesta itu nggak pernah tidur. Dia nggak ngantuk, nggak cuti, nggak ghosting. Dia selalu nyiapin celah buat kamu ganti frekuensi. Bukan lewat motivasi toksik yang isinya bersyukur aja bro, tapi rekening minus. Bukan juga fake gratitude yang diposting sambil nangis. Tapi lewat kesadaran yang jujur ke dalam. Karena itu aku bilang, utang nggak akan benar-benar lunas sampai kamu menaklukkan energinya. Begitu energi kamu bersih, getaran kamu naik, realita ikut update versi terbaru. Semesta nggak bisa bohong, dia cuma nurut. Sekarang coba kamu renungin pelan-pelan. Berapa banyak keputusan penting dalam hidup kamu yang diambil karena panik finansial? Berapa banyak hubungan rusak gara-gara uang? Berapa banyak mimpi kamu kubur hidup-hidup karena kamu ngerasa, aku gak layak hidup tanpa utang? Ini bukan kutukan, ini pola. Dan kabar baiknya, pola itu bisa dibongkar. Di bagian selanjutnya, aku bakal ajak kamu bedah dunia nyata secara brutal. Kita bongkar gimana utang jadi jebakan psikologis dan sosial yang diem-diem nyedot energi jutaan orang tanpa mereka sadar. Kita ngobrol jujur, kadang keras, tapi selalu ada jalan keluarnya. Karena aku yakin setelah bagian itu kamu gak akan pernah lagi lihat utang dengan cara yang sama. Sekarang aku ngomong belak-belakan. Kamu harus sadar, sistem hidup kamu memang dirancang supaya kamu gampang ngutang. Dari kecil kamu diajarin, sukses itu rumah, mobil, gelar, gadget terbaru. Tapi gak ada yang ngajarin kamu cara ngerti getaran rejeki. Akhirnya kamu kejar semua itu lewat jalur tercepat, kredit. Dan yang lebih absurd, saat kamu mulai gutang, sistem malah muji kamu. Limit kartu kredit dinaikin, bank nawarin pinjaman tambahan, lingkungan ngasih label mapan. Padahal di balik layar, kamu megap-megap tiap bulan. Ini akar masalahnya. Utang dianggap normal, padahal utang itu adalah bentuk ketidakseimbangan energi yang paling halus. Dalam hukum semesta, semua energi harus dibayar, dan utang itu bukan cuma janji bayar uang, tapi janji bayar energi, waktu, fokus, bahkan kadang kewarasan. Makanya orang yang utangnya numpuk sering kelihatan kosong, tatapannya redup, auranya kayak wifi satu bar, karena energi vitalnya lagi dijadiin jaminan buat nutup lubang vibrasi yang dia ciptain sendiri. Coba kamu perhatiin lebih dalam. Orang yang punya utang cenderung hidup di mode survive. Bangun pagi bukan buat berkembang, tapi buat nutup lubang. Fokusnya bukan mencipta, tapi menghindar. Ini bikin daya cipta mati. Kamu jadi zombie fungsional, badan jalan, batin beku. Dan tanpa sadar, realita kamu makin kayak labirin, karena hidup kamu diisi energi takut, panik, dan rasa gak cukup. Ada satu hukum semesta yang sering diremehin, hukum resonansi. Kamu narik apa yang serasi sama frekuensi kamu. Kalau pikiran kamu isinya, gaji kurang, cicilan belum kelar, semesta gak ngasih uang, dia ngasih lebih banyak situasi yang bikin kamu mikir kalimat itu lagi. Kayak lagu rusak yang diputar ulang. Masalahnya bukan seberapa besar utang kamu. Masalahnya frekuensi batin kamu gak pindah channel. Dan kamu tahu hukum polaritas. Setiap hal punya lawan. Utang punya kutub kelimpahan. Tapi kamu gak bisa lompat ke sana kalau kamu masih ngeluh, nyalahin sistem, atau pura-pura gak ada masalah. Satu-satunya jalan keluar dari utang adalah ngubah arah getaran. Dari kurang ke cukup, dari panik ke tenang, dari takut ke syukur. Ini bukan teori indah buat caption. Ini cara kerja realitas. Aku pernah ngalamin sendiri. Ada masa di mana tiap akhir bulan hidup aku kayak gali lubang tutup lubang. Penghasilan bagus, tapi selalu habis. Ajaibnya, selalu ada kejadian ekstra. Sampai akhirnya aku sadar, ini bukan masalah duit, ini energi aku bocor. Aku terlalu sering mikir kekurangan, takut masa depan dan ngerasa gak layak nerima uang besar. Begitu cara pandang aku berubah, vibrasi ikut berubah. Aku mulai tenang, dan pelan-pelan rejeki datang dari arah yang bahkan gak kepikiran sebelumnya. Kamu mungkin mikir, iya, gampang ngomong kalau udah lolos. Justru kebalik, aku bisa lolos karena aku berhenti nyalahin keadaan dan mulai ngeriset energi sendiri. Setiap pagi, aku bilang ke diri aku sudah cukup, aku aman, semua lunas dengan cara terbaik. Bukan cuma diucap, tapi dirasain. Setiap kali rasa panik netral, peluang muncul. Kamu gak bisa nipu semesta, kamu harus jadi frekuensi dari apa yang kamu mau. Dan ada satu hukum lagi, hukum ritme. Semesta bergerak dalam siklus. Utang juga. Gajian, tagihan, saldo nol, stres, ulang. Loop ini bisa kamu putus kalau kamu bikin interupsi vibrasi. Misalnya kamu biasa panik tiap tanggal 25. Ubah. Tanggal segitu kamu tarik napas panjang, meditasi dan ucap syukur. Kamu ubah respons kamu. Itu cara ngebobol matriks utang.
Kita gak hidup di dunia netral. Dunia ini dikendalikan hukum vibrasi. Kamu bisa kerja keras siang malam, tapi kalau batin kamu penuh takut dan bersalah, semesta bakal ngasih alasan buat kamu terus takut. Sebaliknya, kalau kamu kerja dari tempat tenang, dari rasa aman dan cukup, kamu kayak lagi jalan di realita yang getarannya isinya takut dan kekurangan. Apa-apa deg-degan. Dan ada satu hukum semesta yang sering banget diremehin, hukum proyeksi batin. Sederhananya begini, apa yang kamu yakini di dalam, itu yang diproyeksikan keluar. Kalau di kepala kamu tertanam keyakinan, aku gak akan pernah bebas dari utang. Jangan heran kalau semesta rajin ngatur kejadian yang bikin kamu terus ketemu situasi yang menguatkan keyakinan itu. Ini bukan kutukan, ini algoritma spiritual. Masalahnya banyak orang gak sadar kalau mereka sendiri yang tiap hari nyepel algoritmanya. Setiap pagi afirmasinya negatif. Aduh, duit aku gak cukup. Gimana nih bayar cicilan? Itu mantra sakti, manjur banget. Tapi sayangnya buat narik masalah, bukan rejeki. Kalau kita masuk ke ranah sufisme dan kearifan leluhur Nusantara, ada teks-teks kuno yang nyebut utang sebagai beban ruhani. Beban yang bikin proses tajali, manifestasi diri sejati, jadi terhambat. Ruh yang berat nggak bisa naik ke vibrasi tinggi. Makanya kamu susah ngerasa damai. Narik rezeki besar, apalagi. Rasanya kayak kamu diikat tali gaib dari dimensi bawah. Dan tali ini cuma bisa diputus dengan dua hal. Pemaafan ke diri sendiri dan sinkronisasi niat baru. Kamu pernah dengar istilah energi entipas utang? Ini bukan jin, bukan tuyul. Ini kesadaran kolektif dari pola utang global. Sistem dunia modern secara halus bikin manusia tunduk sama entitas ini. Polanya rapi. Sekolah, kerja, kredit rumah, dianggap mapan. Akhirnya, kamu hidup bukan buat berkembang, tapi buat bayar sesuatu yang kamu kira bakal bikin bahagia. Dan lucunya, tiap orang yang ikut pola ini tanpa sadar nyumbang energi ke entitas itu. Makanya rasa bebas makin jauh. Tapi justru disinilah kekuatan kamu. Begitu kamu sadar bahwa utang bukan cuma urusan logika, tapi juga ikatan energi, kamu bisa mulai mutusin satu persatu tali gaib itu. Caranya bukan kabur dari realita, tapi masuk ke dalam. Lihat ke momen pertama kamu ngutang. Rasain emosinya. Panik, takut, terdesak. Maafin versi kamu yang dulu. Ucapin terima kasih ke pengalaman itu, karena dia ngajarin satu hal penting. Energi harus seimbang. Kamu nggak bisa lompat ke kelimpahan kalau masih punya utang rasa ke masa lalu. Sekarang, aku ajak kamu kenalan sama hukum semesta yang jarang dibahas. Hukum resonansi rasa syukur dalam ketidaksempurnaan. Ini bukan syukur palsu, bukan juga pura-pura positif. Tapi kemampuan buat bilang ke diri sendiri, iya, aku punya hutang. Tapi aku juga punya kesempatan buat naik kelas batin. Saat kamu nerima realita tanpa mengutuk, tapi tetap punya niat kuat buat beresin, getaran kamu naik. Dan percaya atau enggak, semesta benci orang yang jujur. Benci dalam arti, dia langsung kasih kejutan. Jalan pelunasan bisa muncul dari arah yang enggak kepikiran. Dan satu hal penting, setiap utang juga bisa jadi gerbang kesadaran. Dalam ajaran spiritual kuno, utang itu pembakar ego. Kamu dipaksa belajar rendah hati, jujur, dan berani minta bantuan. Tapi jangan berhenti di situ. Setelah jujur, kamu harus bangkit. Kamu bukan korban, kamu pencipta. Dan pencipta sejati nggak hidup di vibrasi ketergantungan. Dia hidup di getaran tanggung jawab dan niat bersih. Kalau kamu masih ngerasa utang itu kayak monster tak kasat mata yang ngejar terus, mungkin karena kamu belum berdiri penuh sebagai pemilik hidup kamu. Mungkin kamu masih nyalahin masa lalu, orang tua, sistem, atau keadaan. Tapi begitu kamu bilang ke diri sendiri, aku yang bikin ini, dan aku juga yang bisa nyelesain ini, saat itu juga getaran kamu berubah. Dan aneh tapi nyata, semesta langsung gercep. Karena getaran tanggung jawab itu favorit dimensi tinggi. Sekarang aku ngomong jujur. Banyak orang sebenarnya bukan gak bisa keluar dari utang, tapi gak mau berubah. Iya, sepedes itu. Karena drama utang kadang bikin nyaman. Ada alasan buat ngeluh, ada alasan buat main jadi korban. Dan sistem sosial kita malah ngebolehin itu. Bahkan kadang muji. Wah, keren ya umur 30 udah punya rumah. Padahal cicilannya 30 tahun juga. Selama itu hidup kamu milik bank. Sadis tapi fakta. Banyak orang tenggelam dalam utang demi validasi. Nyicil mobil biar dianggap sukses. Pinjol buat liburan biar story kelihatan bahagia.
Gadget baru padahal saldo menggap-menggap. Semua bukan buat diri sendiri, tapi buat dilihat, buat dapat tepukan digital. Masalahnya, pas tagihan datang, yang muji nggak ikut bayar, kamu sendirian, panik. Inilah lingkaran setan validasi digital yang ngorbanin kebebasan spiritual kamu. Kalau ditarik ke hukum semesta, ini berkaitan sama hukum identitas palsu. Kamu bangun persona luar yang nggak selaras sama jiwa kamu di dalam. Akibatnya, realita yang kamu tarik juga palsu. Kerjaan yang kamu benci, pasangan yang nggak nyambung, beban finansial yang bikin depresi pelan-pelan. Karena realita itu cermin, dan cermin nggak pernah bohong. Satu fakta pahit lagi, banyak orang salah paham soal ikhtiar. Mereka pikir kerja keras aja cukup, tapi ikhtiar itu bukan cuma kerja fisik, tapi juga kerja batin. Kalau kamu kerja keras dari energi takut, panik, dan dendam, itu bukan ikhtiar, itu pelarian. Semesta nggak ngitung jam kerja kamu, dia ngitung kejernihan niat dan sinkronnya vibrasi kamu dengan aliran berkah. Aku kasih metafora brutal. Bayangin hidup kamu itu mangkok, rejeki itu air panas. Kalau mangkok kamu bocor, sebanyak apapun air dituang, tetap tumpah. Bocornya bisa dari trauma lama, rasa nggak layak, mental miskin, atau luka masa kecil. Dan kamu sibuk nyalahin airnya. Padahal yang perlu dibenerin, mangkoknya. Beresin wadahnya dulu, baru rejeki bisa ngendap. Ini bukan cuma soal utang numpang lewat. Dalam psikologi finansial, ada istilah debt loop trauma. Ini kondisi ketika seseorang terus mengulang pola ngutang, karena tanpa sadar, utang sudah jadi cara buat menghidupkan emosi. Hidupnya nggak bisa tenang. Kalau suasana damai dikit, dia malah gelisah. Jadi dia nyari masalah. Bukan karena bodoh, tapi karena rasa bersalah, takut, dan marah yang lama nggak tersalurkan, butuh panggung. Dan utang jadi panggungnya. Akhirnya utang bukan solusi, tapi pelampiasan. Yang lebih serem lagi, pola ini menular. Kamu mungkin mikir ini kan urusan pribadiku, padahal energi kekurangan itu bisa diwariskan ke anak, bukan lewat rekening, tapi lewat sikap, lewat nada suara saat tagihan datang, lewat keluhan tiap awal bulan. Anak kamu lihat, nyerep, lalu menganggap, oh, hidup itu soal bertahan, bukan berkembang. Inilah yang disebut warisan vibrasi kemiskinan. Nggak pernah tercatat di notaris, tapi efeknya lebih brutal dari warisan aset. Sekarang aku ajak kamu pakai pendekatan hukum semesta. Kita sebut ini teori kunci gaib. Setiap utang besar yang kamu punya, pasti ada kunci energetik di baliknya. Tapi kunci ini nggak muncul di spreadsheet atau aplikasi budgeting. Dia muncul saat kamu jujur total ke diri sendiri. Saat kamu duduk diam dan bertanya, apa niat asliku waktu ambil utang ini? Emosi apa yang aku sembunyikan di balik angka ini? Terus gali, sampai ketemu lukanya. Bisa rasa takut ditinggal, gengsi yang disamarkan, atau ilusi pengakuan. Begitu kuncinya kamu pegang, pintu realita mulai kebuka. Ide datang, orang yang dulu minjem tiba-tiba balikin, peluang muncul dari arah absurd. Tapi itu nggak akan kejadian kalau kamu masih denial. Masih bilang, aku terpaksa. Karena saat itu, kamu lagi nyerahin kuasa hidup keluar. Dan semesta, jujur aja, males bantu orang yang nyerah sama realitanya sendiri. Ada data menarik dari riset perilaku finansial. Orang yang sering afirmasi negatif soal uang, punya tingkat gagal melunasi utang 2 kali lipat dibanding yang netral. Ini bukan mistis, ini neurologis. Otak membentuk jalur kebiasaan. Makin sering kamu bilang, aku susah, makin kuat jalur pikiran yang narik realitas susah. Makanya ada orang makin ngomel miskin, makin miskin beneran. Kesimpulannya, utang itu bukan soal angka, ini soal energi, identitas, dan vibrasi yang kamu rawat tiap hari. Kalau kamu masih simpan vibrasi rendah tapi pengen rejeki tinggi, itu kayak naik gunung pakai sandal jepit bolong. Niatnya mulia, alatnya nyerah. Bayangin hidup kamu tanpa beban utang. Bangun pagi tanpa deg-degan lihat notifikasi bank. Gak ada rasa bersalah tiap ditagih. Gak ada drama tiap awal bulan. Kamu bisa tarik napas panjang dan nentuin arah hidup dari tempat yang tenang. Dan yang paling sakral, kamu berkarya bukan dari ketakutan, tapi dari kejernihan. Inilah hidup yang selaras sama hukum semesta. Ini bukan mimpi, ini bisa dicapai, asal kamu mau ngerombak sistem batin. Pertama, lurusin perspektif. Banyak orang mikir, kalau uangku gede, utang pasti lunas. Padahal, uang itu cuma pengeras karakter. Kalau kamu panikan, uang bikin kamu makin impulsif. Kalau kamu tenang, uang bikin kamu makin bijak. Jadi bukan uangnya yang perlu naik dulu, tapi kesadaran. Teknik pertama,
ritual penerimaan total. Duduk tenang, tarik napas, pegang dada dan ucapkan dalam hati, aku menerima semua utang ini dengan tanggung jawab. Ini bukan beban, ini guru. Lakuin minimal 7 hari. Tujuannya bukan biar utang langsung hilang, tapi biar emosi negatif yang ngunci energi kamu netral dulu. Kedua, reprogramming realitas finansial. Tulis semua utang kamu. Di sampingnya, tulis afirmasi. Aku melunasi ini dengan ringan, berkah, dan tanpa drama. Baca tiap pagi. Ini bukan sulap, ini nyetel ulang sinyal batin kamu. Ketiga, kunci energi terbalik. Setiap dapat uang, sekecil apapun, jangan langsung mikir bayar utang. Pegang dulu dan ucapkan, ini energi berkah. Aku niatkan jadi alat pelunasan yang menyenangkan. Baru dipakai. Karena bayar utang pakai panik sama dengan nyebar panik. Bayar pakai syukur sama dengan buka portal. Keempat, kalibrasi ulang gaya hidup vibrasi. Jujur ke diri sendiri. Hidup kamu nyaman tapi bikin nyangkut. Saatnya sederhana. Hidup sederhana bukan miskin. Itu tanda kamu pegang kendali. Kelima, ritual pembersihan energi utang. Tulis semua nama yang pernah kamu utangi. Ucapkan terima kasih. Niatkan lunas secara energi. Bakar kertasnya. Ini simbol. Alam bawah sadar butuh tanda bahwa lingkaran sudah ditutup. Keenam, tautan keberlimpahan. Setiap dapat uang, sisihkan walau 1.000 buat sedekah dengan niat. Aku berlimpah. Sedekah dari keterbatasan itu sinyal keberanian tertinggi ke semesta. Sekarang soal spiritualitas. Semesta bukan Tuhan, tapi semesta tunduk pada hukum Tuhan. Jangan disembah, tapi dipahami. Uang netral, tagihan netral. Tugas kamu mengubah relasi kamu dengan sistem, bukan mengutuknya. Visualisasi juga penting. Tiap pagi, bayangin hidup kamu sudah lunas. Rasakan tenangnya. Lalu tanya, kalau aku sudah bebas, apa yang aku lakukan hari ini? Lakukan itu. Bertindak dari masa depan adalah manifestasi level tinggi. Maafkan semua kesalahan finansial kamu. Kamu bukan bodoh, kamu belajar. Dan Tuhan gak pernah menghukum hamba yang niat berubah. Kalau kamu skeptis, wajar. Tapi skeptis gak pernah melunasi apapun. Yang bisa adalah aksi sadar. Sekarang, bayangin 5 tahun ke depan kamu masih di titik yang sama. Masih deg-degan buka dompet. Masih pura-pura gak lihat notifikasi. Masih janji bulan depan sambil capek sendiri. Dan yang paling nyesek, kamu gak merasa makin kuat, tapi makin kecil. Aku kasih tamparan spiritual terakhir. Rezeki itu bukan soal jumlah, tapi ruang batin. Banyak orang uangnya banyak, tapi hatinya sempit. Ada juga yang uangnya pas, tapi hatinya luas dan tidurnya nyenyak. Yang harus lunas dulu itu batin, baru realita nurut. Motivasi manis udah basi. Yang kamu butuh kejujuran brutal. Hidup kamu dibentuk dari pilihan kamu. Gak semua salah kamu, tapi semua bisa kamu ubah. Dan perubahan dimulai bukan dari gaji naik, tapi dari getaran kamu naik. Begitu kamu naik, semesta langsung geser jalur. Kayak drone, cepat, presisi. Tapi itu gak akan kejadian kalau kamu masih pelihara identitas korban. Aku tutup dengan kalimat ini. Rezeki itu bukan hadiah buat yang capek, tapi hasil sinkronisasi antara jiwa yang damai dan sistem semesta yang rapi. Jadi mulai hari ini, berhenti hidup dari ketakutan. Berhenti bangun pagi buat melunasi masa lalu. Bangun pagi itu bukan buat ngelunasin masa lalu, tapi buat nyiptain masa depan. Kamu bukan budak utang, kamu itu pencipta realita. Tapi cuma berlaku kalau kamu berani ngaku, nerima, lalu upgrade energi kamu. Karena semua pintu sebenarnya udah kebuka. Cuma nunggu niat kamu jelas. Dan lucunya, semesta itu paling gampang luluh sama orang yang jujur total ke diri sendiri. Bukan yang sok kuat, tapi yang berani bilang, oke, aku beresin. Karena ujung-ujungnya, yang bikin hidup kamu lega itu bukan angka 0 di rekening, tapi hati yang ngerasa cukup walaupun saldo masih pemanasan. Dan justru dari rasa cukup itulah, keajaiban mulai nyelonong tanpa izin. Oke, buat kamu yang nonton sampai titik ini, fix, kamu bukan manusia NPC. Kamu itu makhluk langka. Gak semua orang sanggup duduk tenang, dengerin suara hati dan bilang, kayaknya aku perlu benerin diri sendiri. Kamu ini ibarat ninja spiritual yang lagi belajar keluar dari utang dengan cara paling elegan. Bukan kabur, tapi ngebenerin getaran. Dan ya, tolong banget. Kalau kamu punya teman, family, atau grup alumni yang hidupnya kayak sinetron cinta dalam angsuran, share video ini ke mereka. Gak usah pakai caption motivasi lebay banget. Cukup bilang, bro, ini kamu banget.
biarkan hukum resonansi yang kerja. Siapa tahu, dari satu klik share kamu ada satu jiwa yang akhirnya bebas dari utang turun-temurun yang gak pernah dibahas pas reuni keluarga. Aku juga mau ngucapin terima kasih sedalam-dalamnya buat para konglomerat spiritual absurd yang udah dukung channel ini lewat social buzz. Kamu bukan cuma bantu biaya produksi, tapi bantu ngalirin energi keberlimpahan biar makin banyak orang melek realita. Semoga saldo kamu selalu naik kayak grafik kripto pas hype, tapi tetap stabil kayak iman waktu lagi ada diskon besar. Buat kamu yang masih nanya, emang video kayak gini bisa ngubah hidup? Jawabanku satu, coba dulu baru nyinyir. Karena hukum semesta gak suka skeptis pasif. Dia sukanya sama orang yang penasaran aktif. Dan ingat, kutipan penutup khas kita. Hukum semesta itu memang gak kelihatan, tapi nyata dan mengikat. Kamu gak bisa nipu dia, tapi kamu bisa kerja bareng sama dia. Dan percaya deh, itu jauh lebih kuat daripada pinjaman online manapun. Nah, sekarang giliran kamu. Di kolom komentar, jawab pertanyaan sakral hari ini. Kalau semua utang kamu lunas besok, kamu bakal ngapain dengan hidup kamu? Jawab jujur, karena jawaban itu bisa jadi pintu pertama menuju versi terbaik kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, kalau semesta lagi diam, bukan berarti dia gak peduli. Bisa jadi dia lagi ngetes. Kamu siap berubah atau cuma jagung luh doang?